Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan kembali dalam perenungan harian Gereja Paukumam pertama. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpuji kekal selamanya Allah Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur karena ada lagi waktu bagi kami untuk menikmati anugerah Tuhan, terkhusus kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami memahami maksud Tuhan di dalam hidup kami dan kami melakukannya di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tema perenungan kita Bapak Ibu yang terkasih, bertahan sampai akhir. Tuhan ingin supaya kita bertahan sampai akhir. Hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat Ia berbicara tentang akhir zaman. Bertahan artinya tetap tinggal di posisi bawah, posisi yang tidak enak dan tidak nyaman. Saat kita berada dalam posisi yang demikian, baru bisa dikatakan kita bertahan. Makna bertahan yang pertama, berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Makna bertahan yang kedua, tidak undur. Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada tanpa menanggungkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Makna bertahan bagian yang ketiga, tetap setia. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Dalam hal apa saja kita harus bertahan? Yang pertama, mempertahankan iman. Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dan yang kedua, melawan tipu muslihat iblis. Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang ketiga, dalam hal apa saja kita harus bertahan? Perjuangan dan penderitaan yang berat. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Dalam hal apa saja kita harus bertahan? Yang berikutnya, perjuangan dalam penderitaan juga dalam Imamat pasal 25 ayat yang ke-35. Apabila saudara jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya dapat hidup di antaramu. Bertahan hingga akhir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Yaitu bagaimana kita bertahan hingga akhir. Yang pertama, hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yakobus pasal 5 yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga
dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yang kedua, hingga akhir hayat. Kita harus bertahan hingga akhir hayat. 2 Timotius pasal 4 ayat 6-7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yang ketiga, sampai garis finish, sampai kita menyelesaikan tugas kita. Mengenai diriku, seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 6 yang ke-7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Makna selamat, mendapat keselamatan yang kekal. Makna selamat juga menerima upah. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan yang berikut, mahkota yang akan kita terima lebih dari mahkota Ratu Inggris, lebih dari mahkota Paus. Dan yang ketiga, sejahtera di bumi dan di surga. Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa bertahan? Yang pertama, kita harus bekerja sama. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah putus. Dan kita juga akan melihat dari hewan kecil ini, yaitu semut, bagaimana mereka dapat bekerja sama menopang sebuah atau sebatang pohon. Dengan kerjasama mereka mampu mengangkat itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan bersatu. Matius 12 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap pekerjaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Saudara terkasih, dari 2 gambar di samping kita bisa melihat kerjasama itu penting. Kesatuan dan persatuan itu sangat penting. Namun hal ini kita terus berjuang sehingga hidup yang kita hidupi, yang Tuhan masih anugerahkan hari ini, kita boleh hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu bersama hidup cuma ada 2 sisi yang berbeda, kebahagiaan dan penderitaan. Tapi dari situlah kita menjadi tegar dan kuat menghadapi cobaan yang kita hadapi tiap-tiap hari. Tetaplah kuat dan jangan goyah. Marilah kita menjadi orang-orang pemenang dan menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi, karena kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.